Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hermanto, tentunya di Saung Tani. Di sini saya sebagai mahasiswa Politeknik Pengembangan Pertanian Bogor yang sedang melaksanakan tugas akhir atau melaksanakan penelitian akhir eh, untuk mengakhiri pendidikan saya di Politeknik Pengembangan Pertanian Bogor. Nah, sudah kita ketahui bahwa di Indonesia begitu banyak, begitu luas terbentang hamparan pertanian, dan tentunya kita juga mengetahui bahwa selain dari luasnya lahan pertanian itu sendiri, kita didukung oleh berbagai kelembagaan yang menaungi para petani untuk menjalankan kegiatan usaha taninya agar semakin lancar dan meningkatkan kesejahteraan untuk petani. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang kelembagaan petani mengenai koperasi. Nah, di sini saya mengambil tema mengenai peran koperasi tani sebagai pembangunan ekonomi. Saya mengambil definisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus menjadi sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Nah, dari definisi ini kita sudah bisa mengartikan bahwa koperasi ini sendiri dibentuk atas dasar kesukarelaan dari para anggota untuk membentuk sebuah kelembagaan, sehingga menjadikannya sebagai sebuah lembaga yang independen, gitu ya. Kemudian dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan. Nah, yang sempat saya singgung tadi di awal materi ini, bahwa tujuan dari pembuatan kelembagaan ini untuk mendorong kesejahteraan anggota atau para petani menjadi meningkat. Nah, di sini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu sendiri. Kemudian untuk koperasi taninya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat tani pada umumnya. Nah, selain daripada untuk mensejahterakan anggota yang ada di lingkup koperasi tani itu sendiri, tapi secara keseluruhan koperasi ini sendiri bertujuan luasnya untuk mensejahterakan masyarakat yang lebih luas seperti itu ya. Kemudian dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi tani harus berusaha melakukan kegiatan usahanya dengan jenis koperasinya. Nah, jenis koperasinya ini sangat banyak, bisa dikatakan seperti itu. Dari koperasinya itu sendiri bisa ada jenis usahanya, bisa berupa pengadaan sarana produksi, alsintan, maupun berupa simpan pinjam. Nah, dari menyinggung itu semua, dari macam-macam koperasi, nah kita dalam macam-macam koperasi itu sendiri bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu dari jenis usahanya maupun dari jenis keanggotanya. Nah, dari jenis usahanya sendiri itu ada tiga. Koperasi konsumsi yang pertama itu, yaitu koperasi yang menyediakan segala alat kebutuhan pokok yang untuk memenuhi kebutuhan para anggota koperasi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa koperasi konsumsi ini berupa, bisa dikatakan minimarket atau warung-warung yang menyediakan bahan pokok namun berlandaskan koperasi itu sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua, koperasi kredit. Nah, koperasi kredit ini sendiri dalam pembentukan atau dalam pengambilan modalnya atau pengumpulan modal awalnya itu diambil modal awal itu diambil dari sumbernya dari para anggota yang bersama-sama lalu dikumpulkan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan anggota yang sekiranya tidak mampu untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan. Nah, nanti anggota yang tadi membutuhkan ini bisa ngambil ke koperasi dengan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan kepada lembaga koperasi itu sendiri untuk meminjam uang koperasi. Nah, kemudian kok itu
uang bersama-sama kenapa ke dikasih ke anggota yang membutuhkan. Nah, justru itu di sini letak usahanya seperti itu, karena dalam meminjamkan modal ini sendiri koperasi mengambil keuntungan eh, dari bunga pinjaman. Namun bunga pinjaman ini sendiri sangat minim ya, sangat minim, baik sangat minim bunganya, dan bunga ini sendiri tidak dinikmati oleh koperasi, melainkan nanti di akhir periode atau akhir tahun di sana ada yang namanya pembagian SAU atau sisa hasil usaha. Nah, kemudian ada koperasi produksi. Nah, koperasi produksi ini sendiri bisa dikatakan bahwa sebuah kegiatan usaha kerjasama antara koperasi maupun pelaku usaha lainnya. Kemudian berdasarkan keanggotaannya, nah koperasi tani beranggotakan para petani, buruh tani. Nah, jadi bukan hanya saja petani yang memiliki lahan untuk dijadikan sebagai kegiatan usahanya, melainkan buruh tani yang tidak memiliki lahan pun bisa masuk kepada keanggotaan ini. Jadi tidak kemudian, nah koperasi tani ini sendiri sudah kita bisa tafsirkan bahwa koperasi tani itu sendiri kegiatan usahanya tentunya harus sejalan dengan yang dibutuhkan oleh para anggota koperasi. Nah, bisa baik pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan maupun alat mesin pertanian. Hanya beberapa jenis-jenis koperasi, tapi masih banyak lagi jenis anggota koperasi yang lainnya. Namun dalam kesempatan ini saya hanya memaparkan beberapa saja. Kemudian, nah prinsip koperasi itu sendiri lumayan banyak ya. Tapi prinsip koperasi yang paling utama itu adalah keterbukaan anggota, yaitu dalam perekrutan maupun dalam pembentukannya, sehingga memiliki prinsip yang sukarela. Kemudian pengelolaannya itu harus demokratis, harus ada dasar kesepakatan antara anggota. Kemudian nantinya di ujung itu ada pembagian hasil SHU secara adil dengan masing-masing jenis usaha, baik tadi yang ada sarana produksi maupun simpan pinjam. Kemudian tentunya setelah terbentuknya koperasi dengan berjalan dengan baik itu timbullah kemandirian. Kemudian setelah jadinya sebuah kemandirian itu menjadi lahan edukasi untuk masyarakat bahwa pentingnya berkoperasi itu. Kemudian setelah menjadikannya mandiri, edukasi yang baik, bisa koperasi itu sendiri bisa menjalin kerjasama dengan antar koperasi lainnya. Nah, di sini mungkin ini adalah sub judul yang terakhir ya, peran koperasi dalam pembangunan perekonomian. Bahwa koperasi itu sendiri dibuat tadi atas dasar ingin meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasinya itu sendiri. Nah, di sini koperasi itu sendiri bisa meningkatkan pendapatan anggota. Nah, kenapa bisa meningkatkan pendapatan anggota? Karena tadi bahwa usahanya bisa bergulir. Kemudian seperti tadi di koperasi simpan pinjam, dia mengambil sebuah bunga dari modal pinjaman itu yang kemudian setelah akhir periode itu pembagian hasil sisa usahanya itu kepada para anggota lain, jadi kembali lagi kepada anggota, sehingga bisa meningkatkan pendapatan yang didapat oleh para petani. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan tentunya, karena dari berbagai jenis usaha itu tentunya nanti banyak merekrut petani-petani yang lain untuk ikut bekerja. Kemudian untuk meningkatkan taraf hidup tentunya. Kemudian yang paling utama itu turut mencerdaskan bangsa. Karena apa? Karena dengan kita bergabung dengan koperasi, tentunya di dalamnya itu koperasi itu bisa dijadikan sebagai sarana sekolah atau sarana edukasi untuk para petani yang bisa dikatakan pendidikannya rendah seperti itu. Di dalam koperasi kita bisa saling belajar, bisa saling bertukar pikiran, maupun saling melatih untuk lebih menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian ada menyelenggarakan kehidupan ekonomi. Nah, yang
tadi dalam prinsip koperasi sendiri itu koperasi itu sendiri bahwa di dalamnya itu ada harus demokratis. Nah, ini sudah dalam merencanakan usahanya koperasi perlu adanya musyawarah untuk merumuskan usaha. Ini merujuk kepada pelaksanaan ekonomi yang demokratis. Artinya kita tidak semena-mena menentukan arah koperasi itu harus ke mana, tapi kita harus memusyawarahkannya. Mungkin hanya itu ya. Itu adalah sedikit gambaran bahwa di dalam koperasi itu sendiri begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil, mulai dari peningkatan kesejahteraan, ekonomi yang bisa meningkat karena usaha saling kerjasamanya, kemudian dari segi edukasinya kita bisa melatih diri dalam halnya bertanggung jawab, memimpin dan sebagainya seperti itu. Oke, gimana rekan-rekan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada apa bisa di subrek dulu di bawah ya, kemudian di komen jangan lupa dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.